Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ma'ruf KH ya. Kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda mau sembuh dari GERD anxiety ya. Jadi ada beberapa tanda-tanda yang nanti akan saya bahas di sini. Sebelumnya saya akan menyapa dulu buat temanku yang lagi menderita penyakit asam lambung ini ya, Mbak Dara yang dari Semarang. Dia itu lambungnya luka ya, lumayan. Kalau menurut saya sih, kalau sama saya parahan dia ya, tapi alhamdulillah kemarin dia ngabarin bahwa lambungnya udah enakan, makan udah mantang, dan udah gak mantang lagi makan, dan dia udah mulai gemuk katanya ya, karena nafsunya bertambah ya. Jadi sebelum kita memulai, kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda awal, tanda-tanda kita akan sembuh dari GERD anxiety ya. Jadi kita tuh sebenarnya udah sembuh. Mungkin teman-teman tuh belum tahu tanda-tanda kesembuhannya ya. Nanti kita jelaskan di sini ya, di kesempatan ini. Pesan saya, mohon videonya jangan di skip, biar teman-teman itu nanti setiap nonton itu paham. Barangkali tanda-tanda yang nanti saya akan jelaskan itu teman-teman tuh udah ada tanda-tandanya, berarti teman-teman udah mulai masuk ke proses penyembuhan ya. Ya, paham ya. Sekali lagi mohon jangan di skip, dan teman-teman yang baru gabung di video ini, yang baru nonton video ini, mohon jangan lupa subscribe-nya ya. Klik tombol subscribe biar teman-teman nanti selalu mendapatkan notifikasi ketika saya nge-share video-video terbaru ya. Jadi teman-teman nanti juga mendapatkan informasinya gitu ya. Mungkin langsung saja ya. Ini ada beberapa tanda-tanda awal kita mau sembuh dari GERD ya. Yang pertama, yang paling pertama itu, menurut pengalaman saya, itu yang pertama itu nafsu makan. Jadi nafsu makan kita tuh mulai nambah, mulai nafsu lah makannya lah ya. Udah nggak mual lagi, udah nggak, kalau dulu kan pas awal-awal kita nggak nafsu makan ya, nyampe badan kita kurus. Saya aja badannya kurus nyampe turun 5 kilo ya. Alhamdulillah, gak apa-apa, kita syukuri ya, namanya juga lagi sakit ya. Yang kedua itu ketika kita makan itu makan yang ibaratnya makan yang udah nggak mantang gitu ya, itu perut udah nggak ada sensasi ya. Perut udah tidak ada sensasi, artinya misalkan kita makan sedikit pedas nih, itu perut udah nggak, sedikit ya, saya bilang sedikit, jangan makan pedas banyak dulu, sedikit. Nah itu kita perut udah nggak panas ya. Terus rasa di perut atau di ulu hati ini, di dada, itu udah tidak berasa lagi. Misalkan yang suka kembung nih di ulu hati nih, udah nggak berasa. Yang suka nyeri ulu hati sama kayak sesek gitu dadanya agak sesek, itu udah nggak berasa lagi ya. Itu tanda-tanda lambungnya teman-teman udah mulai normal ya. Terus rasa mengganjel, rasa yang sering panas gitu, itu udah tidak ada lagi. Biasanya rasa panas di perutnya, di dada nyampe ke sini itu jenis asam lambung yang cair ya. Karena asam lambung tuh ada dua ya keluarnya. Naiknya tuh ada yang sendawa, itu karena gas ya, karena asam lambung jadi gas, jadi sendawa terus. Yang kedua itu cair. Kalau yang cair itu biasanya teman-teman suka panas. Kalau pas naik tuh panas, mulut asem, tenggorokan sini kering gitu ya, panas, tenggorokan panas, dada panas, ulu hati panas, perut panas, itu biasanya cair, itu asam. Nah untuk yang keempat itu sudah tidak lemas lagi, artinya ya sebenarnya masih lemas, cuman udah nggak terlalu lah. Yang tadinya kan kita lemas, biasanya teman-teman yang lemas yang sempoyong itu rata-rata ada tipesnya walaupun sedikit. Ingat, tipes ini tidak, misalkan kita di awal udah dicek darah ada tipesnya, baru gejala tipes, kita dikasih antibiotik. Setelah berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata teman-teman nggak ngecek lagi, dikiranya udah hilang. Padahal
sepengalaman saya, awalnya saya tuh 1/60 ya tipesnya ya, itu masih gejala. Setelah 2 bulan dicek lagi di rumah sakit, 1/80 masih ada tipesnya. Pantesan saja saya nambah sempoyongan, nambah lemas. Nah itu ya, jadi yang keempat tadi sudah tidak lemes lagi, sudah tidak sempoyongan lagi ya. Mungkin yang keenam itu sudah berani, ini udah masuk ke anxiety nih. Kalau tadi kan masalah di perut, di lambungnya udah mulai bagus. Sekarang di pemikiran ya, di anxiety nih. Nah, teman-teman udah mulai berani melakukan aktivitas di luar ya. Udah berani melakukan aktivitas di luar. Ibaratnya yang tadinya nggak berani jauh dari rumah, sekarang udah berani jauh dari rumah. Yang tadinya apa ya, jauh sama suami atau jauh sama istri itu kita rasanya was-was, sekarang udah nggak, udah biasa gitu ya. Nah yang ketujuh itu sudah bisa tidur siang ya, tidur malam pun udah nyenyak, udah nggak terbangun-bangun lagi. Biasanya kalau orang yang menderita asam lambung atau GERD itu susah tidur ya, biasanya tidur kadang jam 12 bangun, ntar tidur lagi jam 1 bangun gitu ya. Nah kalau ini nanti kalau udah mau mendekati kesembuhan, teman-teman udah tidur malamnya udah enak, tidur siangnya udah bisa walaupun 1 jam 2 jam ya. Itu ya teman-teman ya. Mohon teman-teman disimak, barangkali ada ciri-cirinya di teman-teman, salah satunya berarti teman-teman udah mulai masuk fase kesembuhan ya. Makanya harus tetap dijaga dulu. Nah, nanti saya akan lanjutin dulu nih, masalahnya masih ada. Yang ketujuh mungkin, yang kedelapan, kita itu udah nggak ketergantungan sama yang namanya fresh care, minyak kayu putih, madu, artinya terus air anget ya. Artinya kita nggak kalau awal itu pasti kita rata-rata nih ada fresh care, ada minyak kayu putih, ada air hangat, ada madu. Ini biasanya nggak hilang ya dalam setiap hari kita ya, malah kita mungkin selalu bawa. Nanti kalau udah fase kesembuhan, mulai kesembuhan itu kita udah agak lupa gitu. Yang tadinya suka minum air hangat udah mulai minum air yang biasa lagi. Fresh care udah jarang dipakai lagi. Madu juga mungkin kalau madu kita masih ya, karena buat stamina ya kan. Soalnya biasanya yang mau sembuh itu tetap masih sempoyongan, masih lemas gitu ya. Apalagi yang punya tipes itu pasti. Nah, untuk yang berapa nih? 9 ya. Nah, rasa takut itu udah mulai hilang ya. Artinya yang seperti saya tadi bilang, misalkan kayak takut telat makan gitu ya. Misalkan kita kan biasanya harus menjaga pola makan nih. Jadi dikit-dikit misalkan kita telat makan, kita takut, aduh telat makan ya, aku harus buru-buru makan gitu. Nah itu teman-teman, perasaan itu udah mulai hilang nantinya ya. Jadi kita udah mulai, kalau kita telat makan, misalkan telat 1 jam, 2 jam, itu kita di perut udah nggak ada sensasi ya. Di perut udah ada sensasi, tapi di otak biasanya masih ada dikit-dikit. Aduh telat makan nih, gimana nih belum makan ya. Nah itu udah mulai, sebenarnya lambungnya udah mulai membaik ya, tinggal pemikiran aja ya. Jadi ini ada beberapa tips buat teman-teman yang udah mau sembuh, yang udah mulai sembuh. Sebenarnya teman-teman sebenarnya udah sembuh lambungnya. Cuman emang karena kita tuh terkena GERD anxiety ini ya, kecemasan yang berlebihan, jadi perasaan itu selalu ada. Rasa takut itu nggak susah hilangnya ya. Memori rasa takut itu susah hilangnya. Contoh saja, misalkan kita pernah tabrakan waktu umur misalkan 10 tahun ya. 20 tahun kemudian pasti kita masih ingat dan masih ada rasa takut itu. Nah, itulah karena rasa takut itu susah hilangnya ya. Tapi kita harus melawan rasa takut itu. Misalkan rasa takut itu bisa kita lawan dengan cara apa? Dengan cara kita mencoba. Contoh, kita nggak berani jalan 500 meter dari rumah tanpa membawa apa-apa. Misalkan biasanya kita beraninya kalau bawa air hangat. Nah, sekarang teman-teman coba jalan ke depan 500 meter tanpa bawa apa-apa dan rasakan ada nggak sensasinya. Kalau nggak ada, nanti teman-teman mulai berpikiran positif gini, gak ada sensasi, berarti saya udah sembuh. Itu terus step by step dilakukan. Misalkan
Melawan rasa takut seperti itu ya. Nanti yang kedua, bawa motor takut nih, bawa motor aja. Insya Allah teman-teman nanti bisa melawan rasa takut itu. Karena rasa takut itu harus dilawan, harus dicoba dulu. Ya kalau kita nggak pernah nyoba, berarti selamanya kita takut. Tapi kalau kita udah pernah nyoba rasa takut itu dan ternyata nggak apa-apa, ya seterusnya kita kan berani. Misalkan kayak anak kecil aja ya, mau jalan, dia kan pasti takut jatuh kan. Ternyata udah jatuh rasanya begini. Dia lebih hati-hati dan lebih berani melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi rasa takut itu harus dilawan teman-teman. Nah, seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya, kalau kita mau mendekati kesembuhan, minta tolong pantangan yang ini tuh harus di stop dulu. Walaupun kita udah enak makan, udah nggak mantang lagi, tapi yang ini harus dipantang dulu ya. Itu makanan yang terlalu pedas, jangan dulu. Tuh, kalau bisa 6 bulan jangan dulu. Makan yang terlalu pedas, makan yang terlalu asam, kopi, terus yang santan-santan. Kalau yang goreng-goreng, misalkan gorengan sih udah mulai dikit-dikit nggak apa-apa ya, yang crispy nggak apa-apa. Tapi yang itu aja dulu, ya. Terus yang terakhir itu apa? Olahraga, minta tolong teman-teman ya. Diseringin olahraga. Olahraga itu nanti bisa melawan anxiety juga loh secara tidak langsung. Coba aja. Soalnya apa? Kalau pas olahraga itu kita pasti jantung berdetak, gitu ya. Dulu waktu kita masih cemas, takut jantung kita seperti itu. Tapi karena kita tahu habis olahraga pasti jantung berdetak, nanti lama-lama kita enak. Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Dan percaya bahwa kita itu tidak akan pingsan. Itu kuncinya. Separah apapun kalian semboyongan, separah apapun kalian lemes, pernah nggak teman-teman nyampe pingsan? Itu menjadi tolak ukur kita bahwa kita itu sebenarnya nggak apa-apa. Jangan takut ya. Enak banget ya ngomongnya. Ya maksudnya saya bukan berarti saya menggampangkan atau mengenakan ngomongnya ya, tapi inilah yang saya rasakan, dan inilah perbaikan saya, dan alhamdulillah saya udah enakan gitu loh. Saya pengen teman-teman itu biar bisa melawan inilah gitu ya, biar bisa keluar dari ini, bisa sembuh total gitu kan. Enak kan kita hidup kembali seperti semula, menjalani kehidupan yang enak lah, biar kita menikmatinya ya. Karena emang asam lambung GERD anxiety ini luar biasa sensasinya. Saya aja baru tahu ya, baru ngerasain nih. Sampai jangan lagi ya. Ya saya doakanlah semoga teman-teman yang udah sembuh tidak kena penyakit seperti ini lagi, sehat terus lah. Dan yang masih sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Semoga video ini membantu ya. Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman juga bisa mengetahui video ini, bisa ikuti saran saya, bisa sembuh ya. Alhamdulillah. Saya tidak punya maksud apa-apa ya. Semoga apa yang saya berikan ke teman-teman bisa menjadi pahala buat saya, itu juga udah alhamdulillah ya teman-temannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.